Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perkenankan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara Allah membuat manzilah. Cara Allah membuat manzilah yang nantinya adalah menjadi dasar penanggalan hijriah. Sehingga sebetulnya di dalam Al-Quran ini cara-cara atau teknis untuk membuat sesuatu itu sudah banyak diterangkan. Kalau kita maknai dengan suatu pembuktian yang ada, jadi tidak hanya dari teks Al-Qurannya saja yang diartikan secara tekstual, tetapi dihubungkan dengan ayat-ayat lain, kemudian juga harus dibuktikan pada kenyataannya apa nyatanya ini melalui pengamatan, penelitian, atau mungkin dengan referensi ini yang namanya dzikir. Dengan dzikir, jadi dzikir itu maksudnya yaitu dengan memperdalam atau mempelajari suatu masalah dengan cara mengadakan penelitian atau pengamatan atau mungkin dengan mencari referensinya cara Allah membuat manzilah ini ini juga salah satu kalau kita mengadakan pengamatan, ini salah satu adanya peredaran matahari Karena apa? Ini bukti dari salah satu bukti dari adanya peredaran matahari, karena matahari itu beredar dibawa oleh langit, juga beredar. Kemudian langit ini karena peredaran itu memutar, maka ada balance, yaitu keseimbangan. Bumi langit itu dalam perjalanan memutar itu mengalami liak-liuk jadi lekak-liku, atau kalau saya istilahnya deglak-deglek, maka ini adalah untuk mengimbangi perjalanannya, mengakibatkan bumi kita juga deglak-deglek. Maka ketika bumi deglek ke utara, seakan-akan letak matahari itu di sebelah selatan, atau bulan nanti munculnya juga dari sebelah selatan, karena bulan ini peredarannya mengikuti garis khatulistiwa bumi, yaitu tengah-tengah bumi. Maka ketika bumi deglek ke utara, maka seakan-akan munculnya bulan ini, terbitnya bulan ini dari selatan. Karena apa? Ketika bulan ini muncul, maka posisi pada malam hari, posisi bulan bumi pada malam hari ini adalah di selatan, sedangkan kalau terbitnya matahari nanti di utara arahnya. Jadi bumi itu degleknya ketika bulan ini terbit dari selatan, berarti degleknya adalah ke arah timur laut. Ini seperti yang telah saya adakan penelitian
penjelasan ya tentang terang bulan. Posisinya sekarang sudah berada di utara garis khatulistiwa ya, jauh di utara ini. Nah ini cara Allah ya, cara Allah membuat manzilah ini dijelaskan di surat Yunus ayat 5, yaitu ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala samsa diya'a. Ini langsung saya bahas ya. Beliau dia Allah ya, yang menjadikan matahari itu seperti sinar yang memancar. Ini karena ya yang sudah diterangkan di surat An-Nur ayat 35 bahwa bahwa sam ya, matahari itu berasal dari luar langit, kemudian karena melewati langit maka terjadilah penfokusan sinar matahari ke bumi sebagai asnya, sebagai poros langit, maka dengan pembentukan ya penfokusan sinar ke bumi itu terjadilah diya ya, sehingga sinar matahari yang kita lihat yang memfokuskan sinarnya ke bumi ini merupakan diyaun, jadi pancaran sinar, sehingga bumi yang bisa kita lihat ini matahari yang bisa kita lihat ini adalah bukan matahari yang sebenarnya. Ini merupakan diya ya, pancaran dari matahari yang sebenarnya yang terletak di luar langit biru itu ya. Wal qamara nurau wa qadarahu manazila. Sedangkan ya dari diya tadi ya, ini terjadilah cahaya bulan ya, jadi bulan bercahaya. Karena apa? Diya tadi adalah menyinari bulan, kemudian bulan memantulkan cahayanya sehingga bulan bisa terlihat. Wa qadarahu manazil, sehingga dari akibat dari terjadinya sinar bulan tadi ya, maka terjadilah manzilah. Ini terjadi manzilah, yaitu bulan kelihatan kecil, kemudian kebesar sampai bulan purnama, kemudian kembali kecil lagi. Ini adalah namanya manzilah. Nah, manzilah ini terjadi karena matahari menyinari bulan memantulkan cahayanya, maka terjadilah manzilah. Sedangkan perubahan besar dan kecilnya manzilah itu karena diakibatkan karena beredarnya bulan ya, itu nanti diterangkan di surat Yasin ya. Ini lita'lamu adada sinina wal hisab, untuk mengetahui perhitungan tahun wal hisab. Hisab di sini artinya bukan perhitungan begitu ya, tetapi ini harus diamati ya, harus diamati. Maka ini nanti artinya yang ya, untuk perhitungan ya, itu perhitungan apa saja ini nanti bisa dijelaskan ya. Dari manzilah tadi bisa mengetahui perhitungan tahun ya, adada sinina, perhitungan tahun ini. Bagaimana perhitungan tahun yang berdasarkan manzilah? Yaitu misalnya ya, bulan itu ya, manzilah itu terlihat di utara. Di utara terlihat kecil ya, ini menunjukkan tanggal
1 ya, atau tanggal 2 kalau untuk bulan Muharram, karena bulan Muharram itu dihitung dengan cara eh, tanggal 1-nya itu 1 hari sebelum bulan terlihat. Ini ada aturannya ya. Ini kemudian bulan itu beredar dengan menunjukkan manzilah-manzilahnya dalam 1 tahun. Berarti nantinya kalau kembali lagi di titik utara dengan awal tahun lagi, awal penanggalan lagi, ini dengan mulai terlihat lagi ya, awal terlihatnya ini menunjukkan perputaran 1 tahun kan, 1 tahun. Kemudian wal hisab ini mestinya wa'adadal hisab ini karena gandengan tahun ya. Wal hisab ini kalau kita buktikan isinya yaitu 1 pekan atau 7 hari. Ini manzilah itu seakan-akan separuh bulan. Jadi ini kalau separuh bulan ini menunjukkan tanggal 7 atau 8 nantinya ini ya, karena penanggalan Hijriah ini tidak persis 30 hari tapi 29 hari setengah hari, lebih setengah hari. Nantinya perhitungannya seperti itu ya. Sehingga perkiraannya dalam 7 hari bulan itu akan nampak ya, manzilahnya akan nampak setengah bulan. Kemudian ini 15 hari ya, sekitar 15 hari ini bulan nampak penuh ya, jadi disebut juga bulan purnama. Kemudian bisa juga ya, wal hisab ini bisa juga harian ya, 1 hari ya. Jadi besar kecilnya manzilah ini antara hari sekarang dengan besok ini sudah berubah, jadi sudah agak besar. Ini merupakan landasan untuk menghitung hari. Jadi antara hari sekarang dengan hari besok itu harinya sudah berbeda. Kalau sekarang misalnya hari Senin, besok hari Selasa. Ini untuk menghitung hari. Kemudian juga untuk menghitung tanggal, karena tanggal sekarang ya, misalnya bulan kelihatan agak kecil kemudian besok agak besar, maka antara tanggal sekarang dan besok itu sudah berbeda. Inilah makna hisab di dalam ayat ini ya. Sehingga kalau dibuktikan berdasarkan manzilah, maka yang disebut wal hisab di sini bisa menyebutkan untuk 7 hari, untuk 15 hari, kemudian juga bisa untuk menyebut perubahan hari, yaitu hari yang 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu. Ini bisa untuk menyebutkan hari itu karena perbedaan manzilah. Kemudian untuk bisa menyebutkan penanggalan ya, yaitu antara tanggal 1 dan 2 ini besar kecilnya manzilah ini berbeda. Sehingga kalau tanggal 15 ini penuh ya, menjadi bulan purnama. Kemudian untuk tanggal 15 ke atas ini bulan semakin kecil. Nah, ini juga menunjukkan perjalanan atau peredaran bulan ini.
karena kembali kecil ini melewati atau lurus dengan garis khatulistiwa bumi. Untuk itu ya, penjelasan ini kami simpulkan bahwa di ayat 5 dari surat Yunus ini merupakan teknis ya, atau cara Allah membuat manzilah yang bisa ya membuktikan adanya peredaran matahari, atau kita balik bahwa manzilah ini bisa sebagai alat bukti ya, sebagai takwil ya, sebagai alat bukti atau sebagai takwil adanya peredaran matahari ya. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.